Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam, wajib dipahami. Sahabatku sekalian, pernahkah terfikirkan oleh kita kenapa Allah menciptakan manusia? Kita dilahirkan, menjadi kecil, dewasa, lalu meninggal. Seringkali kita habiskan waktu kita hanya untuk makan, minum, tidur dan bersenang-senang. Tapi tahukah Anda apa sebenarnya tujuan kita, manusia, diciptakan? Tidak maukah kita menjadi ciptaan Allah yang sadar akan tujuan hidup kita, manusia? Di sini akan kami rangkumkan tujuan hidup terciptanya manusia menurut Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, terciptanya manusia untuk tujuan pertama, sebagai pengurus atau khalifah bagi planet bumi. Tujuan manusia diciptakan salah satunya adalah dibentuk sebagai pengurus, khalifah, di planet bumi ini. Hal tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Tujuan kedua, untuk menyembah Allah. Tujuan manusia diciptakan juga memiliki tujuan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai pencipta mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surat Al-Zariyat, ayat 56. Untuk lebih memberikan penjelasan tentang ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir dari ayat tersebut. Sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh terhadap mereka. Makna ayat itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia supaya menyembah Dia saja, tak menyekutukan dengan yang lain. Siapa yang taat pada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat padanya, Allah akan menyiksanya dengan parah. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 7, 425. Tujuan ketiga, agar manusia mengetahui dan berpikir tentang Maha Kuasa Allah. Tujuan manusia diciptakan antara lain juga agar mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya, dan isinya telah terbentuk berkat Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 12. Tujuan keempat, sebagai bukti kelayakan saat di akhirat. Tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun, tetapi Allah tak melakukannya. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak di tempat mana. Allah telah berfirman, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. Al-Quran Surat An-Najm ayat 31. Dari kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadi penghuni surga. Meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia tak cukup untuk menebus surga yang begitu sempurna, namun kemurahan Allah membuat kita tahu bahwa melakukan amal kebaikan, bersyukur terhadap nikmat dan bersabar terhadap musibah adalah hal yang dapat membuat kita mendapat balasan surga. Itulah di antara alasan yang dinyatakan secara rinci dari Al-Quran tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari informasi itu, kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa dan seharusnya kita sebagai manusia fokus mengerjakan amal kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, manusia, agar hidup kita selamat.
Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.